Di balik euforia supporter yang kembali bisa menonton langsung pertandingan sepak bola, nyatanya harus ada yang kehilangan nyawa. Bukan karena bentrokan antar pendukung, kejadian ini bahkan terjadi karena membludaknya penonton yang hadir dan penyelenggara dianggap lalai mengantisipasi hal ini. Kita diskusikan hal ini bersama dengan dua narasumber saya malam ini. Ada Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Ari Ganjar, Sosiolog Universitas Padjadjaran. Pak Saiful, Mas Ari, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, saya ke Pak Saiful terlebih dahulu. Pak Saiful, bisa mendengar suara saya? Mendengar, Mbak. Siap. Baik, informasi terakhir yang diterima Komisi 10 soal terkait investigasi dari kasus tewasnya dua supporter ini apa? Ya, sebelumnya Mbak, atas nama DPR RI Komisi 10, kami menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berdukacita atas tragedi tewasnya sahabat kita Ahmad Solihin dan sahabat Sofiana Yusuf. Ini tragedi yang terulang berkali-kali yang semestinya tidak boleh terjadi kembali. Tidak boleh ada sepak bola yang seharga dengan nyawa. Karena itu kita minta secepatnya PSSI dan Kemenpora melakukan evaluasi menyeluruh dan total terkait dengan penyelenggaraan event, semua event termasuk Piala Presiden ini. Dan kami di Komisi 10 belum mendapatkan penjelasan lebih detail dan kami serius akan merespon ini. Komisi 10 akan mengambil sikap yang cukup tegas karena mandat dari undang-undang yang sudah kemarin kita tetapkan tanggal nomor 11 tahun 2022, ada pasal di mana mengatur secara tegas menyangkut soal hak dan kewajiban supporter. Dan saya merasa tragedi ini terjadi karena hak dan kewajiban dari supporter belum terpenuhi dengan baik melalui penyelenggaraan yang dilakukan dalam event Piala Presiden ini. Nah, karena itu kita akan meminta perbaikan-perbaikannya. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya masih ada gangguan komunikasi. Tapi kalau saya kembali lagi ke Pak Saiful, tapi kalau tadi Bapak menyinggung soal ada ketegasan, akan memberikan ketegasan dari pihak Komisi 10 DPR RI, kita tahu juga penyelenggara bisa terancam dengan pasal 359 KUHP yang memang karena kelalaiannya menyebabkan orang tewas meninggal dunia. Kemudian apakah ini menjadi dasar akan ada sikap keras terhadap Kemenpora dan juga PSSI? Ya, sekali lagi ini tragedi yang semestinya tidak perlu terjadi. Soal euforia itu hal lain. Tapi kami meyakini ketika penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik, standar keamanan bisa terpenuhi, dan seterusnya, semestinya tidak terjadi walaupun terjadi euforia ini. Nah, karena itu kami akan mengambil sikap keras dan tegas, kami akan mengundang para pihak, kami ingin melihat langsung terkait dengan progres mitigasi yang dilakukan oleh PSSI, dan kita meminta juga kepada kepolisian untuk membentuk tim satgas khusus dalam rangka menginvestigasi ini supaya dua-duanya punya second opini masing-masing, dan dari opini masing-masing ini kami akan panggil nanti melalui Komisi 10. Baik, saya ke Mas Ari. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Mas Ari, kita tahu ini kejadian berulang. Ada banyak sekali, bahkan data Save Our Soccer mencatat ada 78 supporter meninggal sejak Liga Indonesia bergulir tahun 94. Kenapa kemudian ini menjadi fenomena sosial yang terus berulang? Seperti kayak nggak ada evaluasi gitu setiap pertandingan. Iya, kita juga bisa lihat bagaimana fanatisme bola di Indonesia cukup tinggi ya. Dan ini terkadang berkonsekuensi terhadap supporter yang tidak mengabaikan aturan ataupun himbauan-himbauan. Dan di sisi yang lain juga para penyelenggara ataupun panitia ini
kurang bisa mengantisipasi supporter yang antusiasmenya yang begitu tinggi. Terlebih lagi semenjak pandemi berlangsung, mereka tertahan tidak bisa menyaksikan ke stadion ya. Jadi saya kira dua hal itu yang selama ini mengganggu sepak bola kita sehingga terus-menerus munculnya korban. Oke, kalau melihat faktornya di lapangan, informasi yang kami dapat karena keterbatasan atau over capacity dari stadion dan juga ada tiket yang tidak diorganisasi dengan baik begitu, tidak diorganisir dengan baik. Mas Ari melihat ini, dari dulu kita tahu supporter bola Indonesia khususnya banyak yang nekat datang ke stadion walaupun mereka nggak punya tiket begitu. Sosialisasi ini salah di mana? Apakah pembinaan supporternya atau ada hal lain secara sosiolog? Ya, kalau dilihat dari pembinaan ya kita perhatikan bahwa baik klub maupun juga organisasi supporter itu sudah melakukan perbaikan. Hanya saja ada hal lain yang di luar dari kemampuan mereka, kapasitas mereka. Seperti ini faktor sosial yang lebih besar. Mereka yang datang ke stadion dengan nekat tanpa tiket itu rata-rata berasal dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi mereka merasa termarginalkan ya, sulit karena ada keterbatasan ekonomi dan juga pendidikan. Nah, tetapi mereka mencoba untuk mengekspresikan loyalitasnya, yang menunjukkan eksistensinya, berkontribusi kepada masyarakat ya, dengan cara memberikan loyalitas yang tinggi kepada klub bolanya. Jadi hal-hal yang semacam itu tidak bisa atau kurang bisa diantisipasi tentu oleh klub maupun klub supporter ya, sehingga selama fanatisme yang bercampur dengan kondisi masyarakat yang semacam itu hadir, maka permasalahan ini juga akan sulit untuk dihindarkan. Oke, saya kembali ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau tadi menyinggung soal tiket pertandingan yang ternyata banyak sekali yang datang pendukung dari kedua sepak bola ini, klub sepak bola ini datang tanpa punya tiket bahkan. Sebetulnya bagaimana Komisi 10 memastikan PSSI lewat Kemenpora ini bisa mengendalikan soal tiket pertandingan? Bahkan kita tahu sekarang harusnya pemanfaatan teknologi lebih digunakan termasuk di event seperti ini, event besar seperti ini. Yaitu ke depan saya kira PSSI sebagai penyelenggara termasuk PT LIB memastikan semua standar dipublis secara tegas, jelas terkait dengan perolehan bagaimana supporter bisa membeli tiket. Saya merasa sampai hari ini model komunikasi yang menyampaikan sosialisasi terkait dengan ini belum cukup jelas. Nah, karena itu salah satu opsi saya meminta sebenarnya sebelum ini dilanjutkan difikirkan untuk ditunda dulu sebelum PSSI memastikan untuk merubah penanganan terkait dengan pelaksanaan Piala Presiden ini. Saya kira untuk dihentikan dulu, dievaluasi, dan setelah itu kemudian dipublis berbagai skenario baru dalam penyelenggaraan ini. Baru saya kira kalau dipastikan standar keamanan di stadion clear, jaminan keselamatan supporter bisa clear, baru saya kira dibuka kembali. Ini tolong bisa menjadi pertimbangan sebelum ini dilanjutkan walaupun sudah pindah stadion. Jadi rekomendasi Komisi 10 adalah untuk menghentikan sementara begitu ya pertandingan Piala Presiden 2022 sampai kita tahu resiko keamanannya jelas disampaikan baik kepada para pemain atau ofisial dan juga para penonton atau pendukung begitu, Pak Saiful. Ya, ini pilihan terbaik kita karena kita nggak bisa lagi saya kira mempertaruhkan model manajemennya dengan cara karena sudah ada tragedi kemungkinan akan ada pengurangan supporter yang datang ke stadion. Saya kira nggak bisa berbasis pada analisa yang serampangan semacam itu. Jadi sekali lagi saya membayangkan ini tidak terjadi kalau proses penyelenggaraannya sejak dari awal dipublis dengan baik, dimanajemeni dengan maksimal, dan semua proteksi terkait dengan betul ada kebiasaan teman-teman supporter walaupun tidak pegang tiket, lalu
mereka maksakan masuk gitu. Itu hal lain. Tapi kita juga tidak tahu, jangan-jangan ada yang pegang tiket tapi nggak bisa masuk. Gitu. Itu yang lalu kemudian terjadi tragedi itu. Jadi semua tidak ada trust. Nah, kita perlu bangun ke depan ini trust di mana orang yang punya tiket yang bisa masuk. Jangan sampai orang nggak punya tiket juga diberi ruang untuk bisa masuk. Nah, model praktek begini kan nggak ada jaminan sampai hari ini. Nah, karena itu pentingnya saya kira ini untuk dievaluasi sebelum dilaksanakan kembali. Oke, Mas Ari mungkin sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful? Iya, saya kira saya sependapat ya, karena dengan adanya sistem online ini ada keterbatasan tentu bagi para supporter. Terlebih lagi mereka sudah lama ya menantikan pertandingan tim kesayangannya karena ada pandemi. Jadi sebaiknya sistem online ini disosialisasikan jauh sebelumnya ya, sudah terbiasa masyarakatnya dan keamanannya sudah terjamin ya, sudah terantisipasi, panitianya juga sudah siap, maka ini sudah bisa dijalankan. Mas Ari sebagai sosiolog dari Universitas Padjadjaran begitu, Anda mungkin sering melihat atau beberapa kali melihat bagaimana perilaku para fans atau pendukung dari Persib Bobotoh begitu. Sebetulnya kalau di Bandung sendiri apa sih yang membuat antusiasme pendukung Persib ini sampai begitu tingginya untuk datang ke pertandingan langsung di sana? Ya, ini tidak lepas dari sejarah ya. Jadi Persib Bandung ini dan juga klub-klub bola yang lain ini merepresentasikan daerahnya ya, sehingga di situ ada identitas kedaerahan, identitas etnik ya. Belum lagi klub ini mengalami satu modernisasi ya, industrialisasi, ada branding ya. Jadi di situ menyaksikan klub kesayangannya itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri bagi para bobotoh di sini ya. Jadi bukan hanya menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga di sana ketika timnya menang ini mendapatkan suatu kepuasan ya bagi kelompok mereka gitu. Oke, baik. Pak Saiful, saya harus tanya juga nih, Komisi 10 apakah dengan kasus ini kita tahu GBLA jadi salah satu epicentrum besar sepak bola Indonesia begitu. Dengan adanya kasus ini kemudian apakah Komisi 10 mungkin akan menyusun nantinya ada regulasi atau RUU begitu untuk menghindari hal serupa, mengingat sepak bola seperti olahraga yang memang besar dengan pendukungnya, bahkan nggak sedikit pendukungnya yang ini semacam agama begitu untuk mereka. Ya, di dalam revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Keolahragaan, sudah jelas diatur di situ, Mbak, bahwa selama ini supporter tidak diatur dalam undang-undang, sekarang sudah masuk dalam undang-undang. Nah, di dalam undang-undang disebutkan bahwa supporter berposisi tidak hanya sebagai customer, jadi dia harus menjadi bagian utuh dari semua proses penyelenggaraan olahraga kita, termasuk dalamnya adalah sepak bola. Nah, karena itu dalam konteks perbaikan yang akan dilakukan oleh PSSI harus mengajak duduk bersama dengan teman-teman supporter. Jangan dianggap supporter ini ya tadi itu sekedar orang penonton yang datang. Harus diajak berembuk bersama, perbaikan bersama, dan PSSI harus mempublikasikan apa bedanya proses penyelenggaraan yang ada di GBLA yang nanti akan digeser ke Jalak Harupat misalnya. Kita secara terbuka itu disampaikan. Kalau lalu kemudian tidak ada semacam publikasi terkait dengan perbaikan, itu artinya belum siap untuk dilanjutkan kembali Piala Presiden ini, dan itu artinya ya harus ditunda dulu sebelum nanti sekali lagi tidak terjadi tragedi yang kemarin terjadi itu. Oke, kala Gelora Bandung Lautan Api berujung tragedi, harusnya tragedi seperti ini menjadi introspeksi. Saya ke Mas Ari, kalau memang harus introspeksi, kalau melihat fanatisme sudah pasti tadi dari para fans atau para pendukung sepak bola khususnya tim-tim di Indonesia. Ada juga rasa cinta, dilandasi dengan rasa cinta, harusnya saling mengingatkan satu sama lain antara pendukung dan juga pemain dan juga ofisial. Bagaimana baiknya untuk mengelaborasi
seluruh aspek ini supaya jadi satu dan bisa punya pandangan yang sama bahwa menonton olahraga adalah sebuah hal yang menyenangkan? Ya, saya perhatikan bahwa menuju ke arah sana itu sudah dilakukan ya. Artinya dari klub supporter, kemudian juga dari tim ini melakukan satu komunikasi dan juga sosialisasi, terutama lewat medsos misalnya ya kepada para penggemarnya. Nah, akan tetapi momentum dari pandemi kemarin yang ada jeda yang cukup lama, ya ini yang menurut saya kurang terantisipasi ya. Jadi bobotoh itu memang sangat rindu untuk menyaksikan tim kesayangannya itu bermain. Antusiasmenya datang ke stadion itu memang auranya berbeda, atmosfernya dibandingkan dengan nonton di televisi ya. Jadi saya rasa itu yang kedepannya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana supaya momentum ini diperhatikan ya, momentum ketika pertandingan ini diselenggarakan, baik dari kelayakan stadion, karena sebelumnya kan Pak Wali Kota juga sempat meninjau ya kelayakan stadion itu. Tetapi barangkali yang kurang terantisipasi adalah bagaimana kesiapan misalnya petugas ya, jumlah petugas yang ada di lapangan dan juga antusiasme bobotoh yang begitu besar ya. Jadi saya kira evaluasi ke depan ya ini penting untuk dilakukan dan mudah-mudahan meskipun ada penundaan ini juga tidak terlalu lama atau bisa juga ada opsi-opsi yang lain ya, karena bobotoh juga atau para penggemar sepak bola yang lain juga sangat menantikan dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi pekerjaan rumah besar untuk Kemenpora termasuk PSSI bagaimana memitigasi, meminimalisir hal ini supaya tidak terjadi di kemudian hari, karena kita tahu kita rindu begitu dengan yel-yel yang begitu membanggakan tim sepak bola idola di dalam stadion dan pasti juga banyak yang ingin menonton langsung di sana. Baik, terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini ada Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Mas Ari Ganjar, Sosiolog Unpad Bandung, Jawa Barat. Terima kasih banyak atas analisisnya dan juga laporan dan informasinya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam.